Ya, tidak. Kuncinya, kalau saya sarankan, kunci memang yang betul-betul kita paham dengan baik. Yang boleh kalau bukan jangan kunci, kan? Ini depannya ya, dikirimkan. Mohon perhatian kepada para hadirin, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang kami hormati Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Makassar, yang kami hormati Lembaga Pengembangan, Pengkajian dan Pengamalan Al-Islam Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Makassar, yang kami hormati Ketua Tim Tilawati Kota Makassar beserta jajarannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin dalam acara pembukaan pelatihan mentor gerakan jamaah dan dakwah jamaah Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah para hadirin, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beralih ke acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Zuhair Akif Satya. Dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة
وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Ketua ini di depan sudah tempatnya. Sini guys, sini. Tua. Aman kucing. Ini tinggal di tengah sini. Sini ya. Terus ke sini. Iya, ada. Di sini kenapa buku sini? Itu ada kursi juga. Nenek. Ini kursinya. Baiklah hadirin, beralih ke acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Adapun sambutan pertama yakni sambutan Ketua Tim Tilawati Kota Makassar oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Nursan. Kepadanya dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi barakal Qur'an al-Karim. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Bapak Profesor Ambahasa, kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Bapak Kiai Mawar Silawangi, kepada yang terhormat Ketua Lembaga Pengembangan dan Pengamalan Muhammadiyah, dan kepada yang terhormat kepada seluruh tim panitia
acara pelatihan mentor pendamping mahasiswa baru, dan kepada yang saya hormati seluruh peserta pelatihan mentor pada tahun ini. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan yang berbahagia di tempat yang mulia ini, yang mengizinkan bagi kami tim Tilawati untuk bertemu di tempat yang mubarakah ini, guna nanti untuk memberikan pengenalan tentang bagaimana metode pembelajaran tilawati. Yang kedua, salam dan salawat Allah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Dia adalah teladan bagi kita semua, yang insya Allah nanti tim Tilawati juga akan memberikan pengenalan atas wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Para hadirin yang insya Allah semuanya dirahmati Allah SWT, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak Sivitas Akademi di kampus Universitas Muhammadiyah ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa nanti bersilaturahim dan memberikan pengenalan tentang metode pembelajaran tilawati utamanya di kampus ini. Memang perlu untuk kita galakan pembelajaran Al-Quran itu, karena menurut data dari berbagai banyak media, bahkan umat Islam di Indonesia ini, sekalipun katakanlah 90% itu beragama Islam, ternyata menurut data kementerian ada sekitar 86% yang masih buta huruf Al-Quran. Jadi begitu banyaknya Al-Quran ini masih belum berada di jangkauan masyarakat, paling tidak untuk membacanya. Oleh karena itu juga ada data beberapa kampus, bahkan di kampus terkenal itu hanya 12% yang bisa membaca Al-Quran. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya juga dapat bocoran dari seorang dosen juga di kampus di Kota Makassar ini, ada mahasiswa baru yang masuk itu di tes Al-Quran, dari 30 orang itu yang bisa membaca hanya 9 orang. Jadi dari sini memang ada keprihatinan bagi kita semua, bagaimana supaya paling tidak Al-Quran itu minimal bisa dibaca oleh semua umat Islam. Dan alhamdulillah metode tilawati ini kami perkenalkan di sini nanti insya Allah untuk 2 hari ke depan. Tilawati itu kalau bahasa Indonesia itu adalah bacaan. Jadi memang sering dibaca tilawat gitu ya, seperti tadi itu tilawat. Siapa ini anak Zuhair ya, anak Zuhair juga bagus tadi bacaan juga. Tapi ini adalah metode tilawati. Tilawat itu adalah secara umum karena menggunakan qiraat sab'ah. Sedangkan nanti tilawati insya Allah fokusnya di lagu ros. Dan mutu tilawati adalah mudah dan menyenangkan. Jadi kita tidak perlu takut-takut untuk belajar Al-Quran, karena kita sudah punya mutu bahwa memang Al-Quran itu walaqad yassarnal Al-Quran bahal min mudzakir. Jadi Al-Quran sudah dimudahkan, ya, sudah dimudahkan. Oleh karena itu paling tidak ada tiga hal ya, yang menggunakan kata-kata haqqo di Al-Quran itu. Yang pertama haqqo tuqati, dan ini sering dibaca para khatib di mimbar-mimbar Jumat. Dan yang kedua haqqo jihadi, jadi bermujahadah yang benar-benar mujahadah.
Dan yang ketiga menggunakan hakko juga, namanya hakko tilawat. Jadi membaca dengan sebenar-benarnya. Jadi dengan demikian mudah-mudahan nanti dengan belajar dan mengenal Al-Quran metode tilawat ini paling tidak pembacaan kita, metode yang kita sampaikan akan menjadi lebih baik, insyaallah ya. Sekilas tentang tilawat di Makassar. Tilawat di Makassar itu dimulai tahun 2019 dan alhamdulillah setelah diklat perdana, terus setelah itu ada pandemi COVID tahun 2020 sehingga agak macet pelaksanaannya, tapi alhamdulillah ada perpecahan dari tilawat pusat, diadakanlah diklat online dan alhamdulillah di Kota Makassar ini sudah ada sekitar 100 orang guru yang tersebar di berbagai lembaga yang sudah mengikuti diklat ya, diklat. Yang pertama memang offline tahun 2019, selanjutnya itu diadakan secara online dan mudah-mudahan ini juga termasuk dari upaya kita untuk offline itu. Dan alhamdulillah tilawati ini secara nasional itu sudah banyak dan kebetulan di Makassar ini cabang ke 128. Ada juga tilawati yang sudah sampai di luar negeri, di Hong Kong, bahkan di Mesir juga ada, di Australia juga ada, di Singapura, Brunei, itu juga ada. Dan sudah ada yang beberapa yang go kampus dan alhamdulillah ini juga termasuk yang kesekian kalinya. Ada juga yang sudah di kampus di Surabaya ada, di Palangkaraya juga ada, di Kutai Kartanegara juga ada, di NTB juga ada. Ya mudah-mudahan nanti tilawat itu termasuk merintis untuk go kampus dimulai dari kampus Tunis ini kayak. Para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah SWT, demikian sekilas yang dapat kami sampaikan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf barangkali nanti dalam pelaksanaan itu masih ada kekurangan karena terus terang ini kami masih perdana untuk masuk di kampus ini. Oleh karena itu nanti diharapkan kerjasamanya yang baik selama 2 hari itu kita fokus untuk melakukan pendidikan tentang metode pembelajaran tilawati. Mudah-mudahan kita harapkan nanti bahwa semuanya itu nanti menjadi mentor-mentor yang bisa melakukan pemberdayaan di semua kampus, khususnya di sini adalah di semua fakultas. Dan selanjutnya nanti bisa berkembang ke depan. Paling tidak ke depan itu kalau umpama para mahasiswa itu turun ke lapangan, mungkin KKN atau sebagainya, paling tidak minimal sudah memiliki dasar. Karena sepanjang pengetahuan saya sendiri juga lulusan dari kampus agama. Ketika KKN itu kebanyakan semuanya banyak mengaji. Tapi yang paling nanti yang menjadi spektakuler adalah bahwa kampus ini nanti semua fakultasnya, baik ya fakultas agama maupun tidak, itu bisa melakukan mengaji nanti pada saat KKN. Oleh karena itu harapan kita Al-Quran bisa menyebar dan kita bisa membutuhkan Al-Quran di mana saja. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, beralih ke sambutan selanjutnya, yakni sambutan Ketua Lembaga Pengembangan, Pengkajian dan Pengamalan Al-Islam Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Makassar oleh Ayahanda Dr. Andes Sami Muhammad Jamal MAG. Kepadanya dengan hormat disilakan. Hasil. Dulu kalau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in ila yaumil din. Rektor yang saya hormati,
Wakil Ketua 4 dan tilawah maaf ini itu familiar. Alhamdulillah biasanya saya itu sambutan dulu, tapi karena perintah Pak Rektor ya harus kita laksanakan. Kalau di luar belum tentu saya bisa diperintah. Tapi kalau sudah begini, beliau Pak Rektor, saya ketua lembaga, tidak bisa, tidak harus. Seandainya dia bilang sambutan juga berdiri di atas di sini, saya harus berdiri. Nah, itulah ketaatan. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Jadi wa ulil amri kita di sini itu Pak Rektor yang tertinggi. Jadi kalau sudah menjadi kebijakan rektor, itu tidak ada kata lain, harus samina wa ata'na. Jadi tidak perlu lagi mau berdemo-demo mau apa. Ya kalau memang tidak suka dengan kebijakannya Pak Rektor, ya datang saja ke ruangannya, begitu lah. Datang saja, jadi tidak usah berlari. Makasih. Saya pagi hari ini memang setiap tahun kita selalu mengadakan pelatihan mentor ini, tapi kali ini agak lebih semarak karena ketuanya juga sudah bersemangat. Kalau dulu Pak Rektor belum ada divisi-divisi, sehingga memang saya, Nurdin, Kalianka, itu tuh tiga yang berkumpul-kumpul terus. Sekarang beberapa ya. Apalagi ini WR4-nya juga bersemangat sekali. Kalau dulu kadang WR4 tidak peduli, sekarang sekarang sekali. Sampai saya ketua lembaga merasa agak ringan karena semuanya sudah WR4, jadi alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, Anda sekalian, khususnya dari Anda dari IMM, bersemangatlah. Ini tugas suci, Anda sekalian. Ini tugas suci, tidak perlu dipikirkan ada honor atau tidak. Walaupun itu pasti ada, Pak Rektor. Biasanya itu ada, tapi jangan berpikir itu. Coba tanamkan jiwa-jiwa perjuangan anak muda sekarang ini. Karena yang saya lihat itu jiwa-jiwa perjuangan anak muda berani berkorban untuk dakwah itu agak menipis. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak ada, tapi agak menipis. Semuanya diukur oleh materi. Jangan seperti itu, karena kalau kita sudah dibayar kayak begitu, boleh jadi Tuhan tidak lagi memberikan pahala buat kita. Boleh jadi, tapi boleh jadi juga dua-duanya. Ketika kita kerjakan dengan tulus, ikhlas karena Allah, karena tugas dakwah. Ini tugas ini seperti yang disampaikan tadi, ini sudah tugas ini memang tugas kita semua untuk menyejukkan adik-adik kita yang masuk di Unismu Makassar. Pengalaman saya selalu katakan, pengalaman saya khususnya di FKIP, karena saya ini ngajar AIK di FKIP, di fakultas lain tidak dipakai. Apa kira-kira orang sosial ini? RWD4 tidak dipakai saya. Fakultas agama juga tidak dipakai. Padahal ilmu saya sebenarnya di nanti akan diserahkan kepada nanti kalau saya ngatur ya. Kalau sudah saya ngatur, saya ada semua di fakultas. Mau tidak mau pasti ada saya. Walaupun satu kelas gitu. Dulu di Sospol
Saya sebenarnya kalau ngajar di sospol itu pemikiran Islam itu paling bagus ini. Kalau Pak Rektor ini ilmunya kan orang di syariah gitu. Orang syariah itu sama dengan matematika, ya halal haram. Kalau saya kadang-kadang haram, kadang-kadang halal. Jadi dia konteksnya gitu ya. Gitu aja ya. Jadi semangatlah Anda sekalian. Ini tugas suci kita semua. Kita bersyukur, saya juga bersyukur ketika karena sudah ada divisinya, sudah ada kandamu ya, Ferdin ini, Ananda Ferdin. Saya bilang juga Ananda ini karena saya ajarnya juga ini Ferdin, jadi saya bilang saja Ananda gitu ya, karena ada anak saya yang seumur Ferdin. Cocok ya. Walaupun dia sudah doktor, nah saya yang ngajarin di S2 tuh. Saya doktor. Kita yang puji malah. Nah, kalau memang kita yang memang luar biasa kalau Bapak Pak Rektor itu memang luar biasa. Gitu ya. Jadi semangat aja. Ikuti ini Anda sekalian. Pelatihan ini jangan pernah merasa cukup. Dan satu pesan saya terakhir, ketika mengajar, saya biasa pernah pantau ya. Ini juga yang mengajar terlalu banyak berekspresi macam-macam gitu di kelas. Ya, perkenalkanlah yang begitu lama, dan cerita macam-macam. Semua itu ya di kelas. Ya sudah, kalau saya konsen aja ngajari anak ini, karena kalau disampaikan data itu, kalau di Unismu di sini ya, itu 90 sekian % pada dasarnya bisa ngaji. Cuman tajuknya itu yang amburadul, khususnya panjang pendeknya, karena dia ngaji di kampung gitu. Ngaji di kampung itu kan panjang pendeknya itu tidak bisa. Yang kedua, memang mengenal huruf, mengucapkannya dengan tepat dan bagus. Nah ini yang penting. Yang parah itu kalau Ananda semua mentor nggak bisa juga mengucapkannya dengan bagus. Nah ini yang susah. Ketika itu mencontohkan, karena membedakan saja misalnya sa, sha, za, itu za itu kan susah itu kadang-kadang itu. Nah ini yang perlu di apa ya, jangan sampai ini mentor-mentor ini memberi contoh yang agak sulit ya, jadi mengucapkan juga sulit, pasti mahasiswanya juga kesulitan gitu ya. Jadi lidah itu yang di apa ya itu pesan saya. Dan pelatihan ini ikutilah, nggak usah merasa ya kalau Anda misalnya lebih sudah begini ya sudahlah, karena itu memberi semangat pada teman-teman. Nah pengalaman yang dulu itu biasa kalau 1 hari pelatihan, alhamdulillah biasa sebentar siang sore kadang-kadang ada urusannya macam-macam. Tolong pelatihan ini ikutilah sampai akhir. Hentikan dulu yang lain-lain. Kalau ada juga mau konsul dulu, konsulnya yang dihentikan. Ya, beritahu pembimbingnya. Bilang ketua LP3IK yang melarang. Ketua LP3IK atas perintahnya Pak Rektor. Ya, terus sama Pak, ya sudah selesai itu. Jadi kalau ada janjian pembimbingan apa semua, hentikan. Tapi disampaikan. Maaf saya tidak bisa bimbingan, saya tidak bisa begini karena ada pelatihan mentor. Nah, kalau dia lagi macam-macam, pokoknya tidak gitu. Tetap gitu. Makanya keberatan semua ada para MP kita. Kalau ada yang keberatan atas perintahnya WR4, suruh berhadapan dengan ketua LP3IK. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik hadirin, beralih ke sambutan selanjutnya, yakni
sambutan Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Makassar oleh Ayahanda Dr. Andes Haji Muhammad Pewangi MPDI. Kepadanya dengan hormat disilakan. Ya, saya kira sudah terbaik. Ya, sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Saya Nawawi Rampas menyambut baik ya pelatihan ini. Insyaallah semoga sukses diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan betul itu. Baik, hadirin beralih ke sambutan selanjutnya, yakni sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar oleh Ayahanda Profesor Dr. Haji Ambuase MAG, sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Kepada Ayahanda dengan hormat disilakan. Saya mau tinggalkan tempat. Wah, ya. Oh, Tapi selesai kalau saya. otomatis kan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran kabira. Sadaqallahu adzim. Yang saya muliakan Wakil Rektor 4, Ketua LUP 3 Alika, Pembina Tilawatil, saya muliakan Bapak-bapak tim pelaksana divisi pelaksana pelatihan mentor pendamping mahasiswa baru angkatan 2021-2022. Yang berbahagia, saya menilai kalau begitu ini terlambat dilakukan. Mahasiswa baru 2021-2022 seharusnya mentor yang disiapkan adalah untuk 2022-2023 berlanjut. Ini yang berlanjut ya, harus dibintar juga pelan. Ya, supaya tidak terlambat. Ya, jadi menghadapi mahasiswa baru 2022-2023 di samping menyelesaikan tugas 2021-2022. Nah, itu. Ada jawabannya lagi. Ada jawabannya lagi. Dari baru sembilan ya, seperti ini menghadapi 2022-2023 dan menyelesaikan 2021-2022. Jadi ada dua
dua kata tugasnya. Yang lalu acaranya itu yang lalu di kedokteran. Baik. Juga begini banyaknya atau lebih banyak dari ini, tetapi karena luas ruangan, apalagi dengan protokol kesehatan, tambah kelihatan banyak orang karena ruangan luas ruangan, lega juga kita itu. Tadi ini kan saya tanya dulu, tidak muat memang ini ruangan ini, tidak muat memang kalau begitu. Jadi saya kira kalau begitu tidak belum hadir semua. Ya, kalau bisa yang belum hadir lah cepat diganti. Cepat diganti. Kalau itu artinya tidak siap berjihad tadi. Hak jihadi, harus hak jihadi dalam rangka hak tilawati. Jadi hak jihadi wa hak tilawati itu dalam rangka hak tukati. Arahnya itu ya terakhir itu hak tukati. Di depan sih. Nah, kasih kursi satu dari ya, para wakil rektor, wakil dekan 4 yang saya muliakan. Jadi mentor ini bukan cuma tugasnya tilawati, begitu barangkali ya. Sebetulnya itu yang saya mau dengarkan tadi dari 2 sambutan, tapi Pak WR Pak tadi sambutannya saya paling singkat. Ya, menyambut betul. Ya. Jadi pembinaan, pendampingan ini nanti yang mendata. Jadi selain memperbaiki juga mendata siapa yang masih dari 4.200 mahasiswa baru bisa dimentor oleh 72 orang mahasiswa itu. 4.000 kalau saya tidak salah ingat, 4.200 lebih. Ini pada penerimaan mahasiswa baru memang mungkin sebaiknya itu sudah terdata siapa yang, jadi perlu disiapkan permulit ketika dia sudah lulus lulus sebagai mahasiswa baru. Begitu dia mendaftar ulang, sudah ada formulir yang diisi, ada isian. Ini LP3 AIK saya kira persiapkan ini format isian bagi mahasiswa. Ya, bagusnya itu kalau langsung masuk di sistem sehingga kelihatan, oh di fakultas ini ada yang hafal Quran sekian, yang hafal 30 juz, yang hafal 5 juz, yang hafal 1 sampai 3 juz, 4 sampai 10 juz, begitu barangkali pilihannya nanti. Lalu pilihan kedua ialah yang pertama dulu bisa baca atau tidak, yang bisa lagi bisa menghafal atau tidak. Tapi bukan begitu nanti pilihannya tidak ada pilihan. Ya, disusunlah baik-baik.
supaya langsung ketahuan yang tidak bisa membaca, langsung di ini mentor, ini tangani 5 orang sampai bisa membaca. Ya. Kemudian yang sudah bisa membaca tetapi tidak bagus bacaannya, panjang pendeknya, cara mengeluarkan huruf itu belum begitu bagus, belum tepat. Nah, itu juga lain lagi yang hadapi. Jadi ada mungkin kalau mau melagu ya mungkin seperti Pak WD4-nya FKIP bisa hadapi. Kalau mau melagu bagaimana itu? Jadi ada lagu, ada makhraj, ya, ada panjang pendeknya itu ya. Karena makhraj itu yang memahami di mana posisinya huruf itu. Ada huruf di posisi lidah, ada huruf di posisi 2 bibir, ketemu bibir dengan bibir. Bukan bibir orang lain, seperti bayangannya. Ketemu bibir dengan bibir, bukan bibirnya orang, bibir tato. Ada bibir bertemu dengan gigi, seperti fa, bukan pa, fa. Kalau ujung lidah sa, tetapi tidak langsung menyentuh gigi, sa. Kawan-kawan layang-layang itu lidah di sini sehingga keluar angin. Ada orang membaca 5 huruf itu sama semua ucapannya. Ya tosa, si satu, z satu, zal satu, sama semua. Ya. Sisa susilatil adu sisa alaha, itu kan salah itu semuanya. Malah ada yang terbalik-balik. Isa azul terbalik. Idza susilatil adu zilzalaha. Nah, itu. Jadi nanti Pak pembimbing mentor yang akan membimbing mahasiswa ini, jadi perlu keseriusan, perlu kesungguhan mengikuti acara ini. Jangan jangan terlambat masuk. Kalau ada istirahat jangan terlambat masuk. Tetapi saya kira bukan hanya tilawati yang dibimbingkan dalam rangka menghadapi pendampingan mahasiswa baru. Ya, kita mendampingi mahasiswa baru ya. Nah, itu juga ada bima rahmatin minallahi lintalahum. Kita juga itu pembimbing pendamping itu harus berlapang-lapang dada menghadapi anak bimbingan, menghadapi teman sejawat kan ini, teman-teman gitu. Apalagi kalau dibilang ini baru semester 5. Kakak-kakak, nanti dia bilang kakak-kakak gitu. Padahal tidak boleh begitu. Yang jelas yang hadir sekarang ini adalah senior untuk mahasiswa baru. Senior yang betul, bukan senior yang mengarahkan salah. Senior yang mengarahkan salah yang kadang-kadang dia bawa ke kampung-kampung. Itu senior salah, senior keliru. Ya.
Begitu dilarang mahasiswa baru dibawa kemana-mana, demo. Nah, itu keliru itu. Karena kenapa mahasiswa baru tidak boleh di tahun pertama, tidak boleh dikader oleh lembaga lain, karena macam-macam mau dikerja di dalam semester 1. Pengkaderan IMM ini yang wajib. Ini yang wajib. Ya. Di semester 1 DAD. Semester 1 DAD. Kalau semua DAD, di DAD lalu ditemukan itu yang tidak tahu baca Quran, sudah memang difungsikan itu. Ini WD4 semua bisa mendata. WD4 bisa mendata semua mahasiswa di fakultasnya masing-masing. Ya. Sehingga mentor-mentor ini juga nanti dimanfaatkan seperti itu. Ya. Ya, bekerjalah semua dengan ikhlas. Ya. Ikhlas itu ada honor, tidak ada honor sama saja. Ya. Sama saja, ada honor, tidak ada honor, sama saja. Kesungguhan kita itu namanya ikhlas. Tetapi ada honor, wah itu pemelihara keikhlasan. Memelihara ini bukan memperlancar. Memelihara keikhlasan. Ya. Jadi kalau ada honor ya alhamdulillah. Nah, lebih terpelihara lebih keikhlasan. Jadi kalau tidak ada honor tetap ikhlas. Nah itu. Kalau tadi disebut semakin menipis keikhlasannya. Generasi yang sekarang beda dulu. Waktu kita itu beda. Kita di MM itu beda. Mudah-mudahan lebih sekarang. Oke. Lebih. Kenyataannya nggak bisa. Iya. Kalau dulu tidak pernah pikir itu. Tidak ada memang di belakangnya pikiran kita. Mas miskin mau lihat dulu. Hah? Mas miskin. Iya, sekarang kaya sama sih. Ada 18 dulu. Tidak ada lantai 18 dulu. Iya. Tapi itulah yang merancang lantai 18. Orang dulu yang merancang lantai 18. Sekarang yang dirancang hanya 12 lantai. Orang dulu. Iya. Ananda semua yang sama berbahagia, saya kira pelatihan ini bila bisa lebih memberi wawasan, memberi keterampilan. Ya, kalau belum bagus. Ya, kalau saya itu memang yang dicari sebagai mentor itu ya sudah hafal Quran. Ya, minimal hafal juz amma. Sudah bagus bacaannya. Jadi mentor itu memang sudah bagus bacaannya, tinggal mau diluruskan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya saya kira pelatihan mentor pendamping mahasiswa baru dalam rangka pembinaan baca tulis Al-Quran dan juga karakter. Yang pertama dan utama adalah kita jadi teladan. Teladan dari sikap, teladan dari ucapan, teladan dari penampilan, teladan dari pakaian. Nah itu.
Jadi saya berharap ini betul-betul menjadi teladan. Ya. Tidak ada yang gondrong-gondrong kalau laki-laki. Tidak ada yang berpakaian sembarang. Kalau saya mahasiswa, memang saya sebelah begini. Tidak ada bedanya. Saya mahasiswa, saya dosen. Tidak ada bedanya. Selalu saya pakai lengan panjang. Sepatu saya sepatu seperti itu, celana begini juga. Tidak pernah berubah saya punya pakaian. Ya, jadi menanda semua yang seperti itu yang harus kita. Bagaimana kita menjadi pendamping itu sudah itu sudah sebuah penghargaan. Menjadi pendamping, menjadi mentor itu sudah penghargaan dari bapak-bapak. Ya, Nanda ya rata-rata semester 5 itu berapa ya? Berapa semester berapa? Semester 7 ini Sudah selesai. Sudah selesai? Oh, sudah selesai. Nah, mentor senior ini. Ya. Alhamdulillah sudah ada yang selesai. Kalau yang semester 7 segera persiapkan diri untuk menyelesaikan studinya. Jangan tinggal lama. Jangan sampai ada yang tinggal menjadi semester 11. Ini mentor tidak berhasil itu namanya kalau mentornya saja sampai semester 11. Semester 7, 8 maksimal. Di mentor itu sampai semester 8 maksimal. Ya, selesai. Saya kira mudah-mudahan saya menyambut baik ini pelaksanaan pelatihan mentor, dan terima kasih kepada LP3 AIK dan seluruh divisinya dan panitia pelaksana. Ya, itu kami memberi hargaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta memberi pahala yang lebih besar dari apa yang kita harapkan. Ya, mari kita membuka pelatihan mentor pendamping masa baru angkatan 2021-2022 dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga acara kita berlangsung dengan baik dan akan dapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nasrun minallah wa karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin, kini kita telah tiba di penghujung acara. Seluruh rangkaian acara telah kita selesaikan bersama dengan baik. Terima kasih kami ucapkan atas atensi para hadirin. Marilah kita menutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru lanjut langsung.